Ini adalah tampilan awal dari aplikasi kami. Di sini pendaftar dapat melihat informasi lowongan magang yang tersedia, serta nama dari perusahaannya dan juga lokasi dari tempat magangnya itu sendiri, dan sedikit deskripsi dari lowongannya. Di sini pendaftar juga dapat mencari lowongan berdasarkan judul, misalnya ke konsultan. Di sini pencariannya akan secara langsung muncul. Berdasarkan perusahaan, coba yang ini. Berdasarkan perusahaan ataupun berdasarkan lokasi. Misalnya ke Kebayoran. Untuk perusahaan jika ingin melakukan memposting lowongan, perusahaan dapat melakukan login terlebih dahulu. Di sini jika perusahaan belum memiliki akun, perusahaan dapat membuat akun terlebih dahulu. Di sini perusahaan mengisikan username, nama perusahaannya, email dari perusahaannya, nomor telepon, beserta SK notaris, dan juga deskripsi dari perusahaannya. Klik daftar. Jika telah terdaftar, maka akan tampil pemberitahuan akun telah berhasil terdaftar dan perusahaan dapat langsung melakukan login. Di sini mengisikan username tapi dibuat dan juga password yang tadi telah dibuat. Setelah melakukan login, maka akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Di sini dashboardnya masih kosong karena lowongan belum diposting dan belum ada yang mendaftar ke lowongan tersebut. Di sini nanti akan tampil 10 pendaftar terbaru dari semua lowongan. Oke, lanjut kita ke posting lowongan. Di sini perusahaan dapat memposting lowongan yang nanti akan tampil di halaman depan. Misalnya di sini judulnya untuk nama perusahaan sudah otomatis terisi dan juga lokasi magangnya.
lalu mengupload logo perusahaan dan juga deskripsi dari lowongannya. Lalu persyaratan juga untuk mendaftar. Klik kirim. Nah, jika telah berhasil diposting, maka lowongan akan tampil di halaman daftar lowongan. Nah, di halaman daftar lowongan ini akan tampil semua lowongan-lowongan yang diposting oleh perusahaan ini. Di sini perusahaan dapat menghapus lowongan. Nanti akan tampil konfirmasi. Kita juga dapat mengubah dari lowongan. Misalnya di sini kita ganti. Untuk upload logo ini opsional. Jika ingin merubah bisa melakukan upload, dan jika tidak bisa dilewati saja. Klik ubah. Akan tampil pemberitahuan lowongan telah berhasil diubah. Dan jika ada pendaftar yang masuk, di sini akan tampil semua pendaftar yang mendaftar kepada lowongan ini. Sebelumnya saya sudah melakukan pendaftaran. Di sini akan tampil semua pendaftar-pendaftar yang mendaftar ke lowongan ini. Jika ingin melihat detail dari pendaftar, klik detail. Di sini akan tampil detail dari pendaftar tersebut. Misalnya nama, jenis kelamin, email, nomor telepon, pendidikan, tanggal, alamat, dan juga dapat melihat berkas yang diupload. Misalkan di sini ada contoh surat lamaran magang. Dan juga dapat melihat juga dapat mengunduh berkas yang diupload oleh pendaftar. Dan juga dapat mengirim email jika perusahaan ingin menerima pendaftar tersebut. Maka akan tampil aplikasi default email dari komputernya.
dan juga dapat menghapus pendaftar. Akan tampil konfirmasi jika tekan OK. Pendaftar akan berhasil dihapus, akan tampil pemberitahuan akan kembali ke halaman daftar detail dari pendaftar lowongan. Kita melakukan logout, keluar akan kembali lagi ke halaman login jika melakukan logout atau keluar. Saya Muhammad Adrian Ihsan, NIM saya 12183691, akan menjelaskan web yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu siemang.com. Jadi untuk tampilan admin, di sini terdapat URL dan logo. Di sini terdapat marquee. Di sini terdapat form login dengan logo. Ada input username dan password dan tombol login. Di bagian bawah footernya ada tanggal, ada hubungi kami, email, ada bagikan di media sosial, Facebook, Twitter, email. Di sini ada jam, ada tentang kami, sedikit ringkasan, ada marquee lagi dengan nama siemang.com, dan juga ada hak cipta. Sekarang untuk dashboard adminnya kita harus masuk dulu. Nah, pada dashboard admin di sini terdapat sambutan selamat datang sesuai dengan username. Di sini ada jumlah dari perusahaan, ada jumlah lowongan, ada jumlah pendaftar. Di bagian sidebar ada alamat, ada URL dashboard admin, ada logo, ada username, ada foto profil, ada data pendaftar, ada daftar perusahaan, daftar lowongan, profil, dan logout. Pada halaman home ini, dashboard admin, ada sedikit ringkasan dari daftar lowongan yang sudah masuk ke dalam sistem. Di sini juga ada nama pendaftar lowongan. Nah, lalu di menu data pendaftar terdapat data beberapa orang yang sudah mendaftar pada website. Ketika diklik detail, ada nama lagi, ada foto, ada keterangan. Di sini ada keterangan ringkas. Di sini ada tombol kembali, di bawah ada footer hak cipta. Untuk halaman pendaftar, di sini ada tabel dengan nama pendaftar, nomor, email, alamat email pendaftar, ada alamat, ada tanggal daftar, ada menu detail, lihat detail, dan ada menu hapus. Pada menu daftar perusahaan, terdapat perusahaan yang telah terdaftar. Di sini ada marquee yang menunjukkan perusahaan yang terdaftar dengan nomor, nama perusahaan, email perusahaan, SK notaris, dan menu, ada detail dan hapus. Ketika masuk ke halaman detail, di sini ada nama perusahaan, di sini ada nama perusahaan, nama username-nya, di sini nama perusahaan dan keterangan ringkas perusahaan yang sudah terdaftar. Di sini juga ada tombol kembali dan gambar foto profil. Dalam menu daftar lowongan,
terdapat nomor, nama lowongan, judul, deskripsi dari lowongannya, tanggal posting lowongan, menu, yaitu melihat detail dan menu hapus. Di sini juga ada marki daftar lowongan magang. Ketika diklik menu detail, salah satu judul lowongan, sini ada nama lowongan, sini ada foto perusahaan, di sini ada keterangan dari lowongan yang dimaksud. Sini ada tombol kembali. Jadi ini ada deskripsi singkat lowongannya. Untuk menu profil, di sini ada marki profil admin. Di sini ada username admin dan levelnya sebagai administrator. Di sini juga ada foto. Nah, untuk sidebarnya, di sini ada menu hamburger yang dapat diklik untuk menampilkan atau menghilangkan sidebar. Itu saja untuk halaman admin. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eki Natalia Trigan, NIM 12182579, kelas 12/11. Di sini saya akan menjelaskan detail lowongan dari sisi user dan tim website. Di sini kami memiliki 3 contoh lowongan. Saya akan ngambil contoh yaitu asisten analis PT Lazada. Di sini klik detail. Setelah diklik detail maka akan ada muncul logo PT tersebut, ada deskripsi lowongannya, lalu ada persyaratannya, lalu ada alamat lowongannya, lalu ada tanggal postingnya, lalu di sini ada tombol untuk daftar PKL-nya, lalu di sini juga akan ada tombol kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mawar, NIM 12183254. Saya akan menjelaskan tentang pendaftaran lowongan, halaman bantuan, dan tentang. Ini adalah home website kami. Setelah itu, kita pilih lowongan PT Arkanim, klik detail. Setelah itu, klik daftar. Setelah itu, kita mengisi formulir pendaftaran magang. Kita isi satu persatu. Di form pendaftaran ini ada nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon, upload berkas, alamat, email, dan pendidikan. Setelah kita isi, kita klik daftar. Setelah selesai diinput, maka muncul notifikasi selamat Anda telah berhasil mendaftar. Silahkan tunggu panggilan interview.
Ini adalah halaman bantuan si Emang. Pertanyaan yang sering diajukan, bagaimana saya dapat melihat informasi magang yang tepat? Apakah pendaftarannya gratis? Bagaimana cara mendaftar pada aplikasi Emang? Pertanyaan lain, yang pertama, mengapa saya tidak dapat menyaring lowongan magang berdasarkan kategori? Yang kedua, bagaimana saya mengetahui lamaran magang saya diterima atau tidak? Yang ketiga, bagaimana jika lamaran saya ditolak? Apakah saya dapat menerima data saya kembali? Kendalanya, jika Anda mengalami kendala saat mendaftar atau punya keluhan lain, silahkan hubungi admin melalui email bantuan@siemang.com. Yang terakhir adalah tentang si Emang ini ada visi misi dan tujuan. Visinya adalah mewujudkan manusia siap kerja di lapangan untuk kebutuhan nasional. Misi yang pertama adalah menyediakan akses yang mudah untuk mendaftar lowongan magang. Yang kedua, menyediakan situs pencarian tempat magang. Ketiga, menyediakan lahan bagi perusahaan untuk memposting lamaran magang dengan cara yang mudah, terstruktur, rapi, dan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah yang pertama, memudahkan setiap pengguna situs untuk menemukan lowongan magang yang sesuai dan tepat. Yang kedua, mempercepat pencarian lowongan magang bagi pelajar, mulai dari SMK sampai mahasiswa kuliah. Yang ketiga, memudahkan dan mempercepat perusahaan untuk menemukan pelajar yang sesuai untuk mengambil posisi magang yang dimaksud. Keempat, mengurangi biaya survei bagi pelajar yang ingin mencari tahu tempat dan lowongan magang. Yang kelima, memudahkan dan mempercepat pendaftaran magang bagi pelajar yang sedang membutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.